Kita akan bahas bersama dengan jurnalis bolasport.com Dwi Widiatmiko. Selamat malam Mas Wid. Selamat malam Mas Kita lama Daniel, ya. sahabat Sonora. Iya nih. Kita ketemu tuh zamannya siapa namanya? Ruth Gullit lah. Lama banget. Lama banget ya. Sebelum bahas transfer-transferan nih di Liga Italia dan juga Liga Spanyol yang lagi seru, Luka dan sebagainya yang barusan dimasuk di bolasport.com, baru dapat tempatnya lagi. Di Bola Sport sendiri Mas, apa yang lagi ramai dibaca oleh semua penggemar-penggemarnya? Iya, yang rame tentu saja yang kemarin ya, kasusnya calon pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat, yang ternyata malah merapat ke, ini kaitannya ke bursa transfer juga sih, Mas Daniel dan sahabat Sonora. Jadi di bursa transfer ini dia malah merapat ke klub Malaysia, Johor Darul Taksim. Padahal ya kita berharap pemain naturalisasi mainnya ya di level yang kompetisinya harus lebih bagus lah daripada Indonesia. Makanya merapatnya si Jordi Amat ke JDT ini kemudian dikomentari negatif oleh netizen gitu ya. Ngapain gitu? Udah nggak jadi aja deh naturalisasinya. Ini yang lagi ribut sih dan jadi salah satu berita populer juga di bolasport.com. Sedangkan berita lainnya tentu saja persiapan ini, Mas Daniel dan sahabat Sonora. Tim nasional kita, tim nasional U19 yang besok lusa ya tanggal 2 itu akan mulai tampil di Piala AFF U19 yang kebetulan berlangsung di kita sendiri di Bekasi dan di Senayan nanti. Dan pertandingan pertama nanti tanggal 2 Juli tim nasional Indonesia langsung menghadapi lawan kuat nih, Vietnam. Jadi ini juga sangat menarik nih, sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar, terutama penggemar sepak bola di tanah air. Bagaimana nih setelah Sintayong pelatih timnas ini membawa Indonesia senior ke Piala Asia, apakah dia juga akan berhasil mengantar tim nasional U19 ke meraih prestasi terbaik di Piala AFF U19 seperti mungkin eranya Evan Dimas dulu ya 2013 waktu kita satu-satunya kesempatan kita menjadi juara waktu itu, momen kita menjadi juara Piala AFF. Sedikit menyinggung tentang Piala AFF Mas, melawan Vietnam, peluangnya seperti apa? Agak berat sih memang ya. Saat pertandingan melawan Vietnam, bagaimanapun Vietnam adalah salah satu momok buat kita lah sekarang. Bukan cuma buat U19 tapi juga kita sudah melihat bagaimana mereka lebih tangguh lah di atas kertas daripada tim nasional kita di ajang SEA Games kemarin, di ajang Piala AFF Senior juga begitu ya. Jadi ini ujian yang berat memang buat Sintayong dan pasukannya. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Ya progresnya sih ada sih kalau menurut saya di tim nasional ya sejak ditangani Sintayong ya. Kita kemarin di Piala AFF juga cukup mengembirakan penampilannya. Kemudian di Piala Asia juga kita bikin kejutan bisa lolos ke putaran final. Dan siapa tahu nih sekarang apalagi dengan main di kandang sendiri kita bisa membuat prestasi di Piala AFF. Dan partai pertama lawan Vietnam sebetulnya juga bagus juga sebetulnya karena kita harus langsung ngegas gitu ya, Mas dan sahabat Sonora, nggak bisa pelan-pelan lagi, tapi karena lawannya kuat, langsung tim kuat ya, Indonesia juga harus langsung tancap gas gitu. Dan mudah-mudahan sih kalau misalnya mereka bisa melewati pertandingan lawan Vietnam, ke depannya ini akan lebih mudah nanti di grup A ini ya. Ya. Terakhir ketemu Vietnam kapan sih Mas? U19 nih? Yang terakhir memang 2019 ya, 2019, dan kita memang biasanya nggak terlalu bagus ya rekor pertemuannya, tapi ya catatan menang sih ada ya. Catatan menang tetap ada, cuma memang sudah cukup lama sehingga memang kita harapkan ya kali ini Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand dan teman-teman ini bisa tampil lebih baik dan mendapatkan hasil positif. Bahkan mungkin hasil imbang aja udah cukup menggembirakan lah buat kita, karena ya Vietnam bagaimanapun adalah ya bisa kita bilang tim terkuat di Asia Tenggara saat ini ya, di semua level usia, baik di U19, di senior. Jadi kalau misalnya bisa mendapatkan poin dari mereka seperti yang kita lakukan di Piala AFF Senior kemarin lah, waktu kita bisa menahan imbang 0-0, itu akan menjadi sebuah hasil yang bagus buat Indonesia. Berita terbaru yang diupload dari bolasport.com ini, Vietnam kehilangan 1 hari latihan nih, ngaruh nggak sama penampilan mereka nantinya?
Itu Kalau keuntungan buat Vietnam kita kan, nggak sih sebenarnya? kalau Vietnam sudah ini ya, mungkin nggak terlalu pengaruh ya Mas Edi dan sahabat Sonora, karena ya ini tim sudah dibentuk sejak lama gitu ya. Sama seperti kita, sebetulnya kita juga kan di timnya sudah dibentuk lama, kita sudah pernah ikut turnamen Toulon juga di Prancis, begitu juga dengan Vietnam gitu. Mereka juga bahkan latih tandingnya tuh udah melawan tim-tim senior gitu, tim U19 ini dari Vietnam. Jadi harus kita waspadai ini. Walaupun memang waktu persiapannya mungkin lebih mepet daripada kita, rasanya tidak kekurangan kualitas sih. Mereka juga tim yang kita kenal cepat beradaptasi dengan kondisi, kemudian ya nggak terlalu jauh beda lah kondisi Vietnam dengan Indonesia soal cuaca, soal segala macam. Jadi kayaknya sih nggak terlalu pengaruh sih. Kita harus tetap hati-hati gitu. 2 Juli ya. Tanggal 2, betul. Sedikit kembali ke Indonesia tentang melawan Vietnam ini. Ada strategi terbaru yang diterapkan oleh Pak Sin untuk Indonesia. Ya, mungkin yang patut kita tunggu bagaimana dia ini ya melakukan transformasi tim dari skuad yang waktu tampil di turnamen Toulon kemarin. Karena kan waktu itu tim ini dipegang sama asisten pelatihnya, bukan oleh Sintayong, karena Sintayong waktu itu masih fokus ke tim U23 dan tim senior. Dan pastinya dengan ditangani Sintayong langsung mungkin akan ada beberapa perubahan gitu, baik komposisi pemain maupun formasi maupun strategi nanti akan seperti apa gitu. Walaupun memang secara garis besar kelihatannya tetap 4-3-3 formasinya seperti waktu di turnamen Toulon. Kemudian pemain seperti Ronaldo Kuateh juga kelihatannya juga masih akan diandalkan sama seperti kemarin waktu di Prancis ya, turnamen Prancis. Cuma kita akan menarik melihat bagaimana Sintayong menyisipkan Marcelino Ferdinand nih. Ini bisa kita bilang bintang yang paling namanya paling cetar gitu ya di bersinar ya. 19 ya, Marcelino Ferdinand, karena kan sudah sering dibawa juga ke Sintayong ke tim senior maupun U23. Artinya dia sudah terbiasa bermain di level yang tinggi gitu. Apalagi di klubnya di Liga 1 juga dia musim kemarin juga tampil cukup baik. Bahkan terpilih sebagai salah satu pemain terbaik lah si Marcelino Ferdinand ini. Jadi tentu akan menarik melihat dia bagaimana dia masuk ke dalam tim. Saya pikir akan menjadi salah satu pemain kunci buat Sintayong dan timnya nanti ya di turnamen, dan dia akan main seperti apa nih nanti akan menarik nih. Karena jelas pasti akan berubah gitu ya daripada tim yang tampil di Toulon kemarin. Mungkin sedikit lebih agresif, lebih tajam juga kita harapkan ya daripada tim yang main di Prancis kemarin. Karena kan di Prancis kemarin kita ya praktis tidak begitu baik sebetulnya hasilnya, karena kita beberapa kali kalah, cuma bisa mencetak 1 gol waktu itu. Kita juga di perebutan peringkat ke-9 juga gagal, kita kalah. Jadi mudah-mudahan sih si Ferdinand ini akan membawa perubahan yang positif ke tim nasional kita. Oke, Ferdinand, Sintayong, semoga bisa bekerja sama dengan baik ya nanti tanggal 2 Juli ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.